3x min 2 per satu plus satu. Jadi ini tinggal dikali aja. Ini dijadikan satu deh, satu, satu. Nah, jadi kita tinggal kali aja sama dengan kali ke dalam, jadi ini hasilnya ini bisa dicoret sih. Dua. Jadi 3x min 2 per 2 per 1. Jadi intinya untuk fungsi komposisi itu tinggal masukin aja fungsi yang ada di dalam kurungnya. Intinya gitu aja sih kalau untuk fungsi komposisi. Terus lanjut. Nah, untuk fungsi komposisi sendiri itu selain bisa dinotasikan dengan bentuk yang tadi yang gini, itu bisa juga dinotasikan dengan bentuk ini. Ini artinya sama dengan fungsi komposisi yang ini. Cuman dia lebih sederhana karena dia ngabarin cuma pakai lingkaran satu. Jadi untuk fungsi komposisi sendiri sih kalau dibalik-balik juga bakal berubah ya, nggak bakal sama. Jadi kalau kita misalkan punya dua fungsi, di sini gx-nya 5x min satu, sini fx-nya itu misalkan 2x min 2. Kalau misalkan kita pengen nyari f, misalkan kita pengen nyari f komposisi gx-nya itu, berarti kan dia 2 dimasukin dengan fungsi gx-nya jadi 5x min satu min 2. Jadi saya dikali dulu dalam 2 kali 5x 10x. 2 dikali min satu min 2 jadi hasilnya 10x min 4. Nah, tapi kalau kita misalkan nyari fungsi komposisi yang G-nya di luar, jadi hasilnya akan bakal beda. Jadi kita coba aja. Y, X. Itu hasilnya bakal jadi yang ada di luar berarti kita yang 5x min satunya, X-nya diganti dengan fx-nya jadi 2x min 2, 1. Jadi hasilnya 10x min 10 min 1, itu jadi 10x min 11. Selesai. Wait, wait. Oke, untuk fungsi komposisi udah ya. Tapi kalau ada yang bertanya langsung tanyain aja di open mic atau di chat boleh. Oke, kita lanjut lagi langsung aja ke fungsi inverse. Jadi kalau untuk fungsi inverse ini itu kebalikan dari fungsinya. Jadi bisa dilihat di gambar kalau misalkan untuk fungsi f itu dia memetakan antara menuju huruf menuju angka, untuk inverse sendiri itu kebalikan jadi angka menuju huruf. Jadi bisa dibilang untuk inverse itu kebalikan dari fungsi aslinya. Itu dinotasin pakai f pangkat min satu untuk inverse. Ah, ini ada cara umum dari untuk cari inverse dari suatu fungsi. Itu jadi kita ubah dari x dari suatu fungsi itu jadi y, dan x itu jadi x-nya jadi y dan y jadi x untuk cari kebalikan dari fungsinya. Karena seperti lihat yang tadi di sebelumnya, kita tuh ngubah pemetaan fungsinya dari yang sebelumnya dari kiri ke kanan itu jadi kanan ke kiri gitu. Dan itu bisa dibilang kebalikan dari fungsinya itu. Jadi ini ada contohnya juga. Bisa aku kasih contoh lain lagi ya. Jadi misalkan kita punya suatu fungsi itu y sama dengan 10x min satu. Untuk nyari f min 1x-nya itu, atau inverse-nya, kita ubah y jadi x dan x-nya jadi y. Di sini x sama dengan 10y min satu. Kita pindahin ke kanan biar y jadi satu, biar jadi satu fungsi. Y x plus 1 sama dengan 10y. Y sama dengan x plus 1 per 10. Nah, karena ini udah ada kelihatan polanya, jadi ada cara cepatnya buat nyari inverse dari fungsi, terutama yang bentuknya y sama dengan ax plus b. Jadi, untuk cara cepat dari nyari inverse suatu fungsi itu, misalkan kalau untuk y ax plus b itu, rumus cepatnya itu
rumus cepatnya itu sendiri. Nah, Y inverse sama dengan X min B per A. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi ngubah jadi X atau Y jadi X. Jadi kalau kita misalkan pengen ngubah 2X plus 2 atau jadi inverse-nya, itu jadi kita langsung aja kita identifikasi dulu ini A-nya, ini B. Terus kita pindahin jadi X-nya di sini, X min 2 per 2 gitu. Sama juga untuk yang misalkan kita punya fungsi yang bentuknya gini, AX plus B per DX plus C, itu ada polanya juga. Inverse itu jadi min DX plus B, terus CX min A gitu. Ini diubah di antara dua ininya aja, itu komposisinya. Oke. Nah, di sini sendiri ada beberapa sifat yang bakal pakai kalau ngerjain soal UTBK untuk fungsi komposisi sama fungsi inverse-nya. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk ini tadi yang udah dijelasin sebelumnya, kalau bentuknya bulat kayak gini itu maksudnya ini, yang artinya kalau kita punya GX itu dimasukin ke fx-nya untuk fungsi komposisinya. Terus untuk yang kedua ini, kalau misalkan kita punya fungsi komposisi GX di inversin itu sama dengan fungsi yang di mana G-nya itu diinversin, dikomposisi dengan F inverse dari suatu fungsinya. Terus yang ini kayaknya belum nggak terlalu pakai kalau di sini lanjutannya ke bawahnya. Jadi kalau satu fungsi inverse itu diinversin lagi itu bakal balik ke fungsi fx-nya. Terus ini yang dua bawah ini tadi yang cara cepat dijelasin sifatnya. Terus yang ini jika kita punya fungsi A sama dengan B itu ternyata kalau kita inversinnya dimasukin B itu akan hasilnya jadi A. Ini contohnya misalkan kita punya f x sama dengan 2x plus 2. Coba kita masukin satu di sini berarti kan hasilnya R. Kita punya fx-nya itu pakai x min 1/2. Terus kita misalkan masukin satu angka F2 nih. Jadi 2 min 1 harus 1,5. Nah, kalau kita inversin, coba kita inversin dulu dari X min 1/2-nya. Itu kan kita bisa lihat pakai yang ini lagi tadi, X plus B, CX plus D. Jadi ini karena dia, oh enggak salah, salah. Nggak bisa dia karena nggak ada X-nya. Ini pakai cara biasa aja berarti. Kita inversin dulu. X min 1/2 sama dengan Y. Y min 1/2 sama dengan X. Y min 1 sama dengan 2X. Y sama dengan 2X plus 1. Jadi ini inverse itu kan 2X plus 1. Kita masukin setengah. Atau B hasil dari yang sebelumnya itu. Hasilnya bakal sama dengan 2 dikali 1/2 tambah 1. Hasilnya sama dengan 2. Itu tadi A-nya. Itu angka yang dimasukin di efek sebelumnya. Gitu. Oke, lanjut lagi ke ya sebenarnya untuk fungsi komposisi sama fungsi inverse itu simpel banget karena yang diapalin cuma yang tadi aja. Jadi kayaknya mendingan kita langsung masuk ke Lasol aja buat uji pemahaman dari yang sudah kita pelajarin. Oke, kita lanjut masuk aja. Jadi di sini kita punya dua fungsi, itu fungsi fx dan fungsi gx.
Dan diketahui kalau fungsi komposisi dari F dan G inverse itu yang dimasukin satu hasilnya 5. Jadi ditanya A-nya, dan ketika A-nya tuh dioperasikan dengan 4A kuadrat min 3. Nah, jadi kalau kita ketemu soal kayak gini, kita identifikasikan dulu nih yang kita ketahui dan kita punya di sini itu ada apa aja. Nah, jadi kan kita di sini punya Fx sama Gx dan hasil dari komposisi G inverse dan F ketika dimasukkan angka tertentu itu hasilnya 5. Jadi kita uraikan dari awal aja. Jadi untuk dapetin itu kita inversekan dulu Gx-nya. Oke, kita punya Gx-nya di sini. X plus 2. Ini kalau kita inversin, itu kan hasilnya jadi pakai yang tadi X min B, B-nya 2 jadi X min 2 per A. Ini bisa kita langsung masukin ke komposisinya itu jadi F tar, enaknya gini aja dulu. Ini karena sebelumnya kita diketahui tadi udah dimasukin satu, biar enak langsung kita masukin satu aja di G inverse X ya. Di inverse X sama dengan satu pun satu min 2 jadi min per A. Terus kita masukin aja ke F. Komposisi G inverse satu. Saya tadi 5. Oke. Nah, ini langsung masukin aja. Satu, satu. Itu jadinya sini min seper A kuadrat tambah satu. Nah, karena kita ada tadi hasil dari ini tuh hasilnya sama dengan 5, itu bisa kita langsung substitusinya jadi 5. Hasilnya berarti min seper A kuadrat tambah satu. Terus ini bisa kita pindahin ke ruas sebelah kiri jadi ini 4 sama dengan satu A kuadrat. Oke, ini kan kita langsung padatin aja kan hasilnya jadi plus dia. Seper A kuadrat sama dengan 4. Ini pindah sebelah jadi 14. Per A kuadrat tadi hasilnya kan sama dengan 4. Jadi satu sama dengan 4 A kuadrat. Jadi empatnya kita bisa pindahin ke sebelah jadi seperempat kuadrat. Terus diakarin kanan kirinya jadi hasilnya A itu sama dengan setengah. Terus tadi yang ditanya itu ya. Tadi kan ditanya 4A kuadrat min 3. Jadi sengaja kuadrat min 3. 4 dikali setengah kuadrat min 3. Terus hasilnya 4 per 4 min 3. Coret-coret. 1 min 3 hasilnya min 2. Jawabannya ya B. Oke. Oke. Nah, cukup jelas ya. Kalau ada yang mau ditanya, tanyain aja. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut aja kali ke soal berikutnya. Nah, kalau di sini kita punya satu fungsi fx, dan yang ketahui itu ternyata cuma fx-nya aja. Dan kita disuruh nyari komposisi dari inverse yang dimasukin ke inverse-nya sendiri, dan dimasukin x yang berdaya setengah. Jadi untuk kalau soal ini tuh kita enaknya bakal nyari inverse-nya terlebih dahulu dari yang sudah kita ketahui. Jadi di sini kita punya fx, fx-nya sama dengan x min 1, x plus 1. Kita langsung inversin aja pakai yang sifat tadi.
Jadi di sini min X min satu, X min dua. Eh, apa dia nih? Oke, kan udah kita cari inverse-nya. Lanjut kita masukin angka setengah aja biar lebih enak kayak yang tadi sebelumnya. Jadi angkanya nggak bakal ada variabel yang tidak diketahui. Jadi untuk setengah itu sama dengan min setengah satu, min setengah min satu, setengah min dua. Jadi yang atas min setengah min satu, min setengah min dua per dua itu hasilnya min tiga per dua. Yang bawah tadi min setengah min empat per dua. Setengah min empat per dua. Hasilnya setengah, ya, min tiga per dua juga ternyata. Jadi hasilnya min tiga per dua, min tiga per dua. Hasilnya tuh. Oke, karena dari ketahui tadi untuk f inverse nilainya dimasukin setengah, kita langsung masukkan aja ke komposisi fungsi inverse juga. Tadi untuk inverse itu kita dapetin nilainya f n x sama dengan x min satu, x min dua, dan inverse setengahnya itu nilainya satu. Jadi kita langsung masukin aja ke inverse-nya. Di f inverse, posisi f inverse setengah itu berarti nilainya min satu, min satu, satu min dua. Terus min dua per min satu atau dua. Hasilnya B. Oke, ya hasilnya B. Oke, belum ada yang mau ditanyakan, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya aja kali ya. Oke, kalau di sini kita punya efek lagi dan pengen cari tahu nih hubungan antara ketika F yang diinversin dan dimasukin nilai super X dibandingkan dengan yang sebelumnya ada X-nya doang. Jadi di sini kita berarti cari nilai inverse-nya itu nilai F itu ketika dimasukin super X. Jadi waktu fx-nya sama dengan x ke satu, x ke satu. Terus kita cari f per x di per x tambah satu per aduh, kayak pindah sebelah aja. Jadi fx-nya ini kan x plus satu, x minus satu, dan ditanya f inverse per x. Oke, ini bisa kita cari pakai cara gini. Jadi kita cari dulu f per x-nya. Jadi ini per x tambah satu.
X minus 1 ini is per X tambah per X min X per X. Jadi di sini X plus 1 X, sini 1 min X per X. Jadi tinggal dikali X plus 1 min X. X plus 1 per X 1 min X. Untuk nyari dari inverse itu sendiri kita anggap aja kalau yang F1 per X itu sebagai M, itu sama sebagai M itu hasilnya X plus 1 itu min X. Kita mau ubah jadi inverse-nya, jadi kita kaliin dulu buat nyari inverse-nya, jadi sini 10 min X, X plus 1 dia min MX min X plus 1, terus ini M nya bisa di yang bisa kita pindah sini 1, sini yang ada X kita pindah kanan semua. Terus ini X bisa kita jadiin M plus 1 X difaktorin. Terus jadi inverse dari F X, F inverse dari super X itu nilainya eh ya terus coba sini. Itu berarti kan tadi X-nya itu sama dengan M minus 1 M plus 1. Nah, ini kan inverse-nya tuh. Jadi kita ubah dulu jadi X biar lebih jelas. Jadi sini kan jadi super X. Ini X minus 1 X plus 1. Jadi di antara kedua ini bisa kita lihat perbandingannya. Coba perbandingannya. Fx tadi dibandingin. X-nya. X-nya tadi kan X plus 1, X minus 1. Jadi bisa terlihat kalau dia di antara kedua fungsi ini tuh berkebalikan. Jadi hubungannya tuh bisa dibilang F, F itu kebalikannya. Jadi abang ikut. Jadi hubungannya tuh berkebalikan atau per Fx. Jadi jawabannya tadi yang C. Oke. Ya belum ada pertanyaan ya. Kita lanjut lagi aja ke soal nomor 3. Jadi di sini ada Fx dan juga diketahui ada fungsi oposisi dengan Fx-nya nilainya. Yang ditanya tuh F ketika dimasukkan dengan nilai A. Jadi untuk lihat kalau soal fungsi komposisi atau inversi itu sebenarnya kita breakdown aja soalnya dari awal yang udah kita kita ketahui kita masukin atau kita inversin buat nyari di mana angka itu bisa dimanipulasi dan ketahuan hasil akhirnya. Jadi sini kita ketahui ada fx-nya, fx-nya dengan 3x plus a itu komposisinya dengan dirinya sendiri itu kan berarti itu nilainya 3 3x plus a plus 9x plus 3a plus a plus 9x plus 4.
Atau bisa juga kita pakai cara ini. Kita bandingin antara kedua bentuknya sehingga kita bisa keluarin salah satu variabel yang diketahuinya. Jadi misalkan kita tadi punya fx itu kan nilainya yang sudah diketahui di soal itu 9x plus a plus 3 nih. Terus kan untuk nilai dari fx-nya kan kita udah ketahui ya. Nilainya itu 3x plus a. Ini bisa kita manipulasi lagi. Jadi kayak penting apa deh. F 3x plus a itu sama dengan nilainya 3x plus a. Ya, sorry. X plus a. ah, sorry, sorry, salah, salah. 3 x plus a. Oh iya, benar ini dikurangin min 2a plus 3. Ini kita bisa lihat kalau di sini kita bisa ubah jadi 3x plus a atau kita wakilin aja 3x plus a itu di sini sama dengan m. Jadi di sini bisa kita ubah jadi ini fm lagi. Sini 3m min 2a plus 3. Terus karena dia ternyata variabelnya udah sama, kita bisa ubah jadi fx lagi. Sini fx itu sama dengan 3x min 2a plus 3. Dan di sini karena fx-nya itu tadi sudah kita ketahui bentuknya 3x plus a. Ini kita substitusi sama 3x plus a. Jadi 3x min 2a 3 minus 9. Eh, sorry, sorry. Kan lagi bermasalah kayak ya. Tadi. Oke ini Jack. Nah, karena kita udah punya persamaan dengan dua variabel yang sebelumnya ternyata 3x-nya bisa hilang kan. Karena 3x plus a plus 3x ketemu dengan min 2 plus 3. Ini kita coret aja. Di sini a sama dengan min 2a plus 3. Min 2a-nya kita pindah ke ruas kiri jadi 3a. Ya, a-nya sama dengan 1. Terus tadi yang ditanya nilai FA-nya. Jadi untuk fx-nya kan nilai 3x plus a. Jadi ternyata fx itu dengan 3x plus 1. Kita masukin satu lagi. 1 dengan 3 kali 1 plus 1. Hasilnya 4. Itu jawabannya ya C. Oke. Oke. Apakah ada pertanyaan? Oke, kayaknya belum ada. Kita lanjut aja ke soal nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oke, udah 5. Ini harinya cepet juga. Oke. Kalau di sini kita punya soal F, F 2x sama dengan min 1 per x plus 2. Dan diketahui juga ada F inverse yang dimasukin nilai 2 per A itu hasilnya 3A. Dan katanya itu nilai A-nya. Jadi kita cari dulu fx-nya dengan inversin dari fungsi yang dimasukin ke fx itu sendiri. Jadi kita inversin dulu 2x-nya jadi 2x dengan kita bisa y berarti kan jadi 2y sama dengan x, y sama dengan x2. Ini inverse-nya kita masukin lagi ke persamaan yang ada di f 2x-nya. Jadi untuk fx-nya itu sama dengan S per 2 tambah 2 min min plus
minus satu per eh nah minus satu per dua x tambah 4 atau kita putar balikin jadi min 2 per x tambah 4 itu nilai fx-nya ya. Terus kita bisa langsung inversin aja jadi x itu nilainya sini x-nya 1/4 jadi min 2 min 4x per x inverse ya. So, kita masukin aja nilai 2A-nya per A-nya 2 per A-nya berarti min 2 min 4 dikali 2 per A per 2 per A berat dulu masih penuh. Oke. Itu tadi kita bisa substitusi fungsi f inverse 2 per A itu jadi 3A. Di sini 3A per min 2 min 4 per 2. Min 2 min 8 per A. Ya, di sini deh min. Ini A. Sorry. Terus tadi di bawahnya 2 per A. Per A. Ini bisa kita langsung lihat aja ini. Ini jadi 6 min 2 min 8 per A. Jadi terus ini pindah ke kanan ini jadi 8. Eh, min 6 tadi min 2 min 8 per A. Min 8. Ini min 8 per A. Jadi A-nya itu sama dengan berarti kan A-nya satu. Terus tadi yang ditanya nilai A-nya min 1. Iya bener, jawabannya D. Tadi ada yang jawab kayaknya. Si tadi chat ya. Ya bener, Brigita tadi jawabannya Randy ya. Oke, nggak ada pertanyaan sampai saat ini. Hmm, kayaknya ini emang materinya cukup mudah sih buat UTBK atau Mandiri karena ya sebenarnya tinggal hati-hati pakai inverse sama masuk-masukin dari komposisinya itu. Jadi kalau teliti dan emang paham konsepnya selalu bisa sih di Mandiri ataupun di UTBK gitu. Mungkin kalau belum ada pertanyaan juga kita langsung lanjut aja ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal UTBK tahun 2020. Jadi di sini kita punya fungsi fx dan g komposisi fx dengan nilai 9x kuadrat tambah 1. Jadi di sini tanya nilai g-nya, nilai gs-nya ketika dimasukin dengan 1. Jadi karena tadi udah diketahui fx-nya 3x plus 1, kita bisa langsung cari nilai gs-nya sebenarnya.
Jadi yang pakai cara tadi, jadi untuk X yang dimasukin itu kita inversin dulu. Sama dengan Y, itu kan jadi 3Y plus 1. X 3Y sama dengan X minus 1. Y sama dengan X min 3. 1/3. Kita langsung masukin aja. Jadi nilai GX-nya itu sama dengan 9 kali X minus 1. 3 kuadrat tambah 1. Oke, hingga 9. Ini kuadratnya jadi X kuadrat min 2 X plus 1 plus 9 tambah 1. Ini bisa langsung dicoret. Jadi untuk GX-nya itu nilainya X kuadrat min 2X plus 1 tambah 1. Jadi X kuadrat min 2X tambah 2 untuk nilai GX-nya. Oke, terus karena GX sudah diketahui langsung kita masukin aja bisa. Udah, Y1 sama dengan 1 kuadrat min 2 kali 1 tambah 2 sama 1 min 2 tambah 2 min 1 tambah 2 hasilnya 1. Jawabannya yang A. Yeay. Oke, cukup jelas ya. Oke deh, kalau belum ada pertanyaan lagi juga, kita lanjut lagi aja ke soal selanjutnya. Soal nomor, oh itu berarti tadi nomor 7. Cepat juga tuh ini. Oke, jadi kalau di sini kita punya dua fungsi yang diketahui nih. Jadi ada f1/2x sama nilai inverse dari fx ketika dimasukkan nilai a yang nggak diketahui. Kita disuruh nyari nilai a-nya. Jadi yang paling gampangnya kita cari dulu yang udah diketahui kanan dan kirinya. Kita lakuin inverse di nilai yang dimasukin itu buat nyari nilai fx-nya. Jadi kita nyari inverse dari 1/2x yang dulu per 2x. Y per 2y dengan x. Terus itu dengan 2y di y sama dengan 1/2x. Ternyata sama. Kita bisa langsung masukin aja. Ya fx-nya itu 1/2x. 3 ditambah 1/2x. Itu hasilnya 1/2. Ini 2x aja. Terus stop. Jadi dikasih balik ke x tambah 1 yang coret. Hasilnya 1/6x tambah 1. Ini fx-nya. Dan terus kita, oh ya kita inversin dulu buat nyari a-nya ya. Kita inversin dulu. Inverse x berarti nilai inverse-nya 1 min x per 6x. Terus ini kita ubah jadi a aja. Biar bisa disubstitusi. Itu min a per 6a. Jadi kan nilai f inverse a-nya itu kan sama dengan sepertiga kan. Sepertiga. Jadi bisa kita ganti jadi min sepertiga sama dengan 1 min a per 6a. Bisa kita kali silang jadi di sini min 6a 3 min 3. Kita pindah ini pindah ke rows kiri. 3a sama dengan 3 a sama dengan min 1. Jadi oh belum selesai ternyata. Oh enggak, salah soal. Jadi a nya min 1 itu jawabannya D. Oke.
Oke, belum ada pertanyaan berarti ya soal yang tadi. Kita lanjut langsung ke soal terakhir berarti. Hmm, Jadi di sini kita punya nilai fx dan nilai f komposisi fx sama nilai akhirnya. Yang ditanya ya tadi lagi nilai f ketika dimasukkan nilai a. Nilai fungsi f ketika dimasukkan a. Jadi cara mudahnya kayak tadi kita masukin lagi kayak biasa. Kita masukin inverse dari ax plus 3-nya karena di sini kan dimasukin nilai ini tadi. Jadi untuk inverse-nya itu sendiri berarti kan ya Kak, jangan ini. F reverse X-nya itu sama dengan X min 3 per A. Kita langsung masukin aja ke 4X min 3-nya jadi F X itu sama dengan 4 dikali X min 3 per A min 3. Di sini 4X min 12 per A min 3. Terus juga kita ketahui juga tadi kan untuk fx itu ternyata AX plus 3. Kita langsung substitusin aja. Ini AX plus 3. Terus kita bagiin aja koefisiennya biar lihat sini pas per A. Min 12 per A min 3. Sini X plus 3. Sini kan kita bisa lihat kesamaan koefisiennya. Jadi yang sini AX. Ini 4 per AX. Jadi kita bisa bikin kesimpulan kalau kedua itu tuh sama ternyata dalam persamaannya. Jadi bisa langsung aja. A itu sama dengan 4 per A. Di A kuadrat sama dengan 4. A-nya ternyata plus minus 2. Terus kita coba masukin ke persamaan satunya. Bisa dicari ini untuk nentuin kalau itu tandanya plus atau minus. Jadi sini min 12 per A min 3 sama dengan 3. Min 12 per A pindah ke kanan jadi sini 6. 12 sama dengan 6A. A-nya ternyata hanya sama dengan min 2. Oke, jadi langsung kita masukin aja kali. Jadi F min 2 sama dengan tar ini yang kelewatan. Tadi kan baru diketahui A-nya. Di sini min 2 X plus 3. Langsung kita masukin aja tadi angkanya F min 2. Terus sama dengan min 2 kali min 2 tambah 3. Hasilnya 4 tambah 3. 7. Itu jawabannya yang D. Oke, oke. Ternyata sudah habis. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan buat soal-soal yang tadi dijelasin atau teori konsep di awal tadi? Aku rasa sih kalau untuk yang ini nggak terlalu susah ya. Bisa ngebantu nilai nanti kalau misalkan di ujian UTBK atau Mandiri. Karena emang nggak ribet konsepnya. Oke. Oke, mau sebenarnya nanti PPT-nya dibagiin sih, tapi mau SS yang dari awal ya. Ntar. Oke. Oke, ini mau SS soalnya aja atau sama materinya juga? Oh, oke oke. Terakhir.
Oke, oke, yang halaman pertamanya. Oke, sama-sama. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Dek kayaknya emang belum ada pertanyaan juga. Ah, kalau misalkan, oh kok soal satu ya? Oke, soal satu. Soal satu. Oke, oke deh. Apakah ada yang mau di ini di message lagi atau ditanyain? Sebenarnya nanti bagiin sih PPT-nya. Jadi kalau mau lihat semuanya, tapi untuk bahan belajar nggak apa-apa. Soalnya kadang bagian TO-nya agak agak lama dibandingkan kelasnya selesai. Aku tunggu sampai 26 ya. Kalau misalkan nggak ada yang ditanya, di tutup kelas malam ini. Oke deh. Karena ada 26 dan belum ada yang nanya lagi. Nah, aku tutup aja kelas malam ini. Makasih udah datang ke kelas hari malam Rabu ini. Insya Allah nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi kita bisa ketemu lagi di kelas selanjutnya. Oke, makasih teman-teman semua. Makasih, Kak.